Jadi TikTok affiliate sekarang lu nggak butuh modal bro. Iya, TikTok affiliates bisa. Lu bisa jualan. Benar. Ya. Terus mungkin yang kepikiran yang ketiga ya, clipping. Benar. Clipping sekarang lu clipping video orang itu lu bisa hasilin gede banget bro. Benar. Punya duit banyak tuh nggak enak loh buat mulai Beban. bisnis. Beban pertama buat balikin duitnya. Kalau gue kan invest soalnya. Sama jadinya banyak keputusan yang sloppy, ceroboh. Tapi kan memang lebih lambat lah ya prosesnya. Lebih lambat prosesnya. Karena kan anak-anak yang sekarang itu pengennya cepet bro. Menurut gue kalau main cepet-cepet gitu, main game aja lah gitu. jangan bisnis, jangan nih. Karena kalaupun cepet, ini wisdom sama orang yang udah kepala 3 kali ya. Jatuhnya juga cepet. Itu satu. Terus kayak cari tahu dulu nih. Kalau gue jadi orang yang cuma punya 1 juta, gue bakal cari market yang gue kenal banget, yang kecil. Terus gue bakal coba cari tahu mereka problemnya apa, dengan cara ngobrol kayak segala macam gitu. Betul. Jadi semua itu sebenarnya bisa dijual. Iya. Nggak harus lu cari barang jual di marketplace ya. Jadi pemahamannya jangan sesempit itu. Benar. Lu jualan online itu kita bisa jualan semuanya. Ini tuh kalau gue ngasanya buat orang yang mau mulai bisnis, benar-benar bisnis pertama ya, bukan bisnis yang kayak kedua, ketiga gitu. Modal kecil tuh justru punya keunggulan. Betul. Dibanding modal gede. Kalau udah tahu mau invest kemana, modal gede baru kepake. Betul. Selamat datang di podcast Akademi Jualan. Kita kali ini bakal bahas topik yang menarik. Jadi banyak pertanyaan masuk ke kita ya. Gimana caranya kalau kita punya modal terbatas, menengah sampai modal banyak banget untuk jualan. Ya. Ada beberapa pertanyaan masuk tuh, modalnya terbatas, cuma 1 juta. Nah, kalau cuma 1 juta nih, kita gimana nih bisa jualan nih? Modal itu bukan hal yang penting untuk lu mulai ya. Jadi kita bisa mulai dari modal nol juga sekarang udah bisa. Yeah. Ya, contohnya ya lu bisa bikin ebook. Itu pun lu nggak harus jadi expert di bidang, let's say apapun yang lu mau bikin. Ya lu bisa jadi non-expert untuk bikin ebook gitu. Yeah. Ya, dengan ada ChatGPT sekarang, itu pun nggak pakai modal. Lu tinggal bikin, lu minta ChatGPT bikin. Ya terus itu yang pertama ya, ebook. Yang kedua, jadi TikTok affiliate sekarang lu nggak butuh modal bro. Iya, TikTok affiliates bisa. Lu bisa jualan. Benar. Ya, terus mungkin yang kepikiran yang ketiga ya, clipping. Benar. Clipping sekarang lu clipping video orang itu, lu bisa hasilin gede banget bro. Benar. Ya. DM kita juga bayar clipping buat orang. Betul, kita udah siapin ratusan juta ya untuk clipping. DM jadi, aja IG kita. Lu nggak perlu cari-cari di tempat lain. Benar. Cuma kalau gue sendiri ngerasa kebanyakan orang yang bilang tentang modal segitu, itu biasanya berpikir bisnis tuh kayak muter duit. Kalau gue ngerasa, gue ngelihatnya, kalau mau mulai bisnis itu kita cari tahu dulu problem yang kita pengen solve tuh apa. Ya. Contoh misalnya kayak kita lakukan riset dulu nih, sebenarnya orang tuh butuh apa sih? Jangan mulai dengan produk dulu, tapi mulai dengan problemnya dulu. Kalau dengan problem dulu tuh modal mau 500.000 kayak mau 100.000 kayak mau tanpa modal kayak juga tetap ada gitu. Misalnya paling gampang, gue tinggal di apartemen, terus kayak salah satu keluhan semua orang sana adalah laundry nggak ada yang oke. Laundry yang ada di apartemen ya. Itu kan peluang. Ya. Jadi ada beberapa laundry di luar sana yang nawarin antar jemput ke apartemen. Jadi tetap gue sebagai orang yang tinggal di sana nggak perlu keluar, dan orang yang di sana pun mereka bisa capture marketnya banyak gitu. Nah itu kan dia menemukan peluang di sana gitu. Peluangnya adalah ada service yang bisa ditawarin nih. Ini juga berlaku di banyak tempat, kayak misalnya paling gampang sebenarnya jasa sih ya. Kayak clipping, kayak affiliate, kayak segala macam. Jasa kayak orang butuh apa nih? Misalnya ada orang butuh, paling gampang sekarang misalnya manage sosial media deh. Walaupun sekarang udah banyak banget, tapi tetap ada aja peluangnya. Betul. Karena nggak semua orang bisa mau manage sosial media mereka sendiri dengan harga yang cocok. Oke. Itu satu. Terus kayak cari tahu dulu nih, kalau gue jadi orang yang cuma punya 1 juta, gue bakal cari market yang gue kenal banget, yang kecil. Terus gue bakal coba cari tahu mereka problemnya apa, dengan cara ngobrol kayak segala macam gitu. Betul. Misalnya gini ya, banyak orang yang pengennya modalnya gede karena mereka idealis, pengen cepet gitu hasilnya. Benar. Sebenarnya lu dengan misal lu mau jualan F&B pun, lu bisa jualan tanpa modal. Gimana atau tuh? modal sangat-sangat minim. Lu bisa buka PO bro. Ya. Lu jualan makanan lu. Benar. Ya, udah dapat duitnya, lu belanjain bahannya, baru lu bikin. Benar. Itu yang gue lakuin, bukan F&B tapi pas gue bikin
startup gue sekarang belajar GPT. Workshop pertama tuh gue cuman post di Instagram story. Gue bilang kayak gue pengen bikin workshop tentang prompting. Gue udah pengalaman gue gini. Ada yang mau bayar nggak? Kalau ada yang mau bayar, gue bikin. Betul. Gue cuma sekali doang, 17 orang bayar. Workshopnya masih bulan depan. Masih lama banget. Jadi kayak orang udah bayar duluan, terus gue udah transfer. Betul. Jadi gue pindahin. Flow-nya aneh lagi. Gue bilang di story, terus kayak kalau mau DM bilang, gue minta info-info lu ya. Info dikasih, terus gue pindahin ke WA, transfer ke sini ya. Transfer lu 17. Gue bikin grup WhatsApp pertama. Betul. Nah itu tuh, itu nggak punya modal tuh gue. Betul. Tapi kan memang lebih lambat lah ya prosesnya. Lebih lambat prosesnya. Karena kan anak-anak yang sekarang itu pengennya cepat, bro. Menurut gue kalau main cepet-cepet gitu, main game aja lah gitu. jangan bisnis, jangan nih. Karena kalaupun cepet, ini wisdom sama orang yang udah kepala 3 kali ya. Jatuhnya juga cepet. Betul, betul. Kalau naiknya cepet tuh jatuhnya selalu cepet. Betul. Kalau naiknya lama, jatuhnya bisnis selalu cyclical, tapi jatuhnya tuh nggak bakal secepat itu. Kita harus sadar dulu kalau misalnya modal kita kecil, yang mesti kita tingkatin apa? Skill. Bener. Ya, leverage kita apa lagi? Investasi kepala ke atas lah orang bilang. Investasi leher ke atas. Jadi kalau misalnya lu nggak ada modal, lu bisa mikir hal-hal lain gimana caranya lu maksimalkan apa yang lu punya. Benar. Leverage yang paling pertama yang harus lu punya adalah skill. Benar. Ya kalau misalnya lu nggak punya skill, lu nggak punya knowledge-nya, lu nggak akan bisa mikir, oke, gimana caranya gue bisa mulai tanpa modal. Iya. Itu kan semua lu harus mikirin sendiri. Iya. Dan skill tuh bukan cuma skill teknis ya. Karena skill teknis kan sekarang gampang ya, orang tinggal belajar pakai AI. Betul. Tapi mungkin yang lebih susah tuh kayak skill kayak bisa bergaul, bisa berkomunikasi dengan baik, dengan struktur gitu. Karena banyak orang yang nawarin jasa, let's say kayak gue pernah beberapa kali ke klinik gigi gitu, gue nggak cocok sama beberapa tenaga medis di sana karena gue ngerasa kurang komunikatif. Gue bisa pindah ke tenaga medis yang menurut gue lebih komunikatif. Itu skill loh, walaupun mereka kasarnya pendidikannya sama gitu. Jadi kalaupun skillnya kasarnya kayak levelnya mungkin dari 1 sampai 10, 4 lah, gak usah jago-jago banget. Misalnya kayak let's say bikin agensi sosmed tuh paling gampang. Ya tapi kalau misalnya komunikasi kita bagus, kita kalau di chat respon cepet segala macam ya itu bisa menutupi. Betul. Jadi menurut gue ya orang-orang yang bilang semuanya itu harus mulai pakai modal, berarti lu itu punya skill issue menurut gue. Kalau lu punya skill yang cukup, lu bisa mulai semuanya tanpa modal. Iya. Lu bisa berkomunikasi yang bagus, lu bisa mulai semuanya tanpa modal. Kalau gue cuma punya 1 juta, mungkin yang gue lakukan adalah gue beli domain aja. Domain, udah modalnya cuma dipakai buat beli domain. Gue bikin akun Instagram, gue bikin apa segala macam akun-akun gitu. Terus gue bikin landing page sederhana gitu, jelasin gue bisa apa, di upload ke yang hostingan gratisan. Ya. Biar kelihatan legit. Jadi walaupun kita cuma punya 1 juta, kita terlihat legit. Ya. Kita terlihat sebagai orang yang effortnya kelihatan gitu loh bikin itu. Tapi jasa. Gue mungkin agak beda. Kalau misalnya gue cuma punya 1 juta, yang gue lakuin pertama adalah clipping. Oh iya. Ya sekarang apalagi lu bisa bantu orang dapetin attention, itu lu bakal dibayar mahal. Kayak model laptop, terus kayak atau HP bahkan CapCut, ya. Klipnya juga nggak perlu yang aneh-aneh. Betul. Itu bisa dibayar loh. Kita Ya, bakal bayar. Lu cuman butuh tahu kira-kira orang Indonesia ini sukanya ngomongin apa. Benar. Lu klip bagian itu. Dan itu tuh jadi satu mungkin bisa dibilang pekerjaan yang dulu nggak pernah ada ya sebenarnya. Betul. Dulu nggak pernah ada, sekarang dengan adanya TikTok ya. TikTok sih terutama. Tapi juga baru akhir-akhir ini mungkin tahun terakhir sampai setahun ini lah. Betul. Ya jadi untuk teman-teman yang misalnya modalnya minim banget, ya kita juga lagi buka peluang untuk Clipper. Jadi teman-teman nanti bisa DM ke kita. Kita udah siapin ratusan juta untuk teman-teman yang bisa clipping video kita ya. Nanti ya kita bisa ngobrol lebih lanjut lah. Iya, nanti kita ada banyak komunitasnya, tinggal join dong di grupnya. Betul. Tapi buat teman-teman ya, kalau menurut gue sih zaman sekarang kalau nggak ada modal, minimal bisa bikin konten. Itu satu. Menurut gue skill paling mahal sih bro. Iya, itu skill paling mahal. Terus jasa tuh bisa apapun lah, bisa jasa. Kita bisa clipping lah, apa kayak kita tanya orang, ada yang jasa kayak. Atau dulu freelance, atau yang di TikTok tuh banyak banget konten-konten yang menurut gue unik-unik kayak konten-konten. Let's say dia bersihin taman orang. Betul. Ada beberapa orang yang bersihin. Gue kemarin lihat ada orang bersihin kuburan.
Betul. Tapi orang lihat, wah ini apa nih, diliatin segala macam. Betul. Itu pun salah satu bisnis. Iya. Lu jualan jasa pun itu kan bisnis. Dan dia Jadi- masukin affiliate kanjang Betul. kuning pembersih Betul. dapat duit lagi tuh. Ya. Sekali kerja duitnya banyak gitu. Untuk lu naikin uang di rekening lu butuh naikin skill lu juga. Benar. Pengetahuan lu lah terhadap apa yang lagi apa yang lagi ada di dunia ini. Jangan jadi orang yang screen time-nya banyak cuman buat Nontonin TikTok. cewek di TikTok. Iya, Bro. buat apa? Gitu. Kayak waktu screen time itu digunakan buat cari tren yang lagi bagus, terus kayak kita bikin kontennya gitu. Kalau kita cuman jadi konsumsi doang, kayak nonton doang nggak pernah bikin sesuatu, itu kalian miss a lot. Betul. Ya kalau kata dokter Tirta jangan jadi orang yang nontonin cewek-cewek di TikTok terus coli terus. Ya. Jadi ya coba dimaksimalkan lah waktunya. Iya. Karena banyak banget yang bisa dilakuin sekarang tanpa lu harus keluarin duit. Bisa dibilang 1 juta tuh ya nggak usah dipakai kali ya. Mungkin buat modal pulsa kali ya. Modal hidup, Bro. Modal hidup aja dulu. Yang penting bisa makan gitu, Iya, bisa beli betul. paket. Dah terlepas dari itu pun modal kadang ngaruh, kadang enggak. Jadi kalau gue bakal cerutin lagi. Kayak misalnya kalau mau bikin clipping buat konten, jangan semuanya gitu. Buat edukasi doang misalnya, atau kayak clipping buat apa gitu. Kalau mau bikin jasa, let's say jasa sosmed buat bisnis apa misalnya F&B. Jadi kita tuh harus terbiasa dengan kalau misalnya modalnya gede, jangan ambisius untuk ngambil market yang terlalu gede juga. Betul. Kayak modal cuma 1 juta, pengen jualan misalnya jualan apa, skincare, nggak mungkin lah. Kita cari market yang lumayan kecil, Betul. yang misalnya kayak pasarnya kecil tapi kita cash flow jalan, karena tujuan utamanya itu bukan dapetin jackpot, tapi kita dapat muter dulu lah duitnya kasarnya. Betul. Jadi nggak harus kayak langsung apa ya, kayak main lotre gitu ya, 1 juta jadi 100 juta gitu, nggak ada lah yang kayak gitu. Ya. Tapi gue gini ya, gue sering ngobrol sama teman-teman gue juga, Bro. Gimana? Mungkin masih seumuran gue juga ya, ada yang lebih kecil lah. Cuman sekarang problemnya itu bukan mereka nggak punya, mungkin at least di teman-teman gue, mereka itu modalnya ada Modal sedikit, ada, oke. modal ada sedikit. Cuman yang mereka nggak mau adalah eksekusi. Hmm, Jadi gue misalnya ngomong tentang ide bisnis ini, lu bisa coba jualan ini, mereka cuma dengerin doang, tapi mereka nggak eksekusi. Ini kita kalau ngomongin modal Anda, mungkin kita put number, let's say 100 juta, Mungkin di bawah itulah, mungkin di bawah itu. ya, mungkin di bawah itu, Mungkin kayak 10 juta. betul. Mungkin karena gue pernah hidup susah kali ya. Jadi kalau gue ngelihat bisnis-bisnis yang nggak ada soul-nya, itu nggak jadi, bro, Betul. biasanya. Nggak jadi apa-apa. Walaupun duit banyak, karena kadang-kadang bukan masalah duit juga. Duit banyak tuh bukan berarti orangnya bisa bikin bisnis gitu. Makanya kadang kita suka bilang modal tuh nggak ngaruh, karena modal gede pun belum tentu menjamin keberhasilan. Betul. Tapi kan lu tahu kan di komunitas kita itu ada banyak anak-anak muda yang kita bisa bilang di situ-situ aja, Di situ-situ aja, benar. ya. Karena yang gue lihat ya, mereka itu misalnya dapat, let's say ya mereka punya, mereka jualan misalnya untung 15 juta, 20 juta. Mereka ngerasa itu udah cukup buat mereka. Ya, Dan itu sebenarnya nggak salah juga. Kalau emang Iya. cukup buat mereka ya udah. Tapi untuk mereka invest balik di diri mereka atau di bisnis mereka itu takut. iya. Tapi Gue ngerti. menurut gue ketakutan itu nggak masuk akal. Karena lu aja nggak punya apa-apa. Iya. Lu mau takut hilang apa Dan lagi? nggak ada yang hilang juga. Nggak ada yang hilang. Iya. Misalnya banyak yang bilang kayak, gue udah ada sesuatu yang gue takut hilang. Duit lu berapa? Misalnya 100 juta. Lu takut hilang apa? Dengan 100 juta di Indonesia lu nggak bisa hidup juga, bro. Kalau gue dari dulu mentalitasnya, gue punya duit berapa, gue all in, bro. Ya, gue tipe-tipe cacing-cacing naga-naga. Jadi gue all in semua. Gue ngerti sih. Gue bukan tipe yang all in. Jadi mungkin ini perspektifnya agak Ya beda. kalau lu Cuman beda, lu itu lebih konservatif ya menurut gue ya. gue ngerasa orang-orang yang kalau orang yang nggak berani invest itu, menurut gue tipe yang bisnis tuh ngelihatnya kayak sprint. Nggak ada reinvestment balik ke bisnisnya gitu loh. Betul. Jadi contoh misalnya kayak dia ngeliat bisnis tuh kayak kerja. Jadi oke, gue jualan Dapat hari duit ini, segini udah cukup. gue untung segini, ini untung nih buat gue hidup. Betul. Kalau mungkin kalau di bisnis orang Cina diajarinnya ya lu dapat misalnya 20 juta, lu makan 5 juta gitu. 15 juta lu invest balik. Betul.
invest baliknya kemana, lu bikin produk baru kayak bikin apa kayak segala macam Betul. gitu. Nah Tapi gue itu tuh kan yang banyak orang takut. Karena iya mereka takut kehilangan uang yang mau diinvest sama mereka. benar, cuman kalau kalau nggak bisa diinvest, orang-orang tuh juga harus ngerti bisnis tuh ada cycle-nya, nggak mungkin selalu naik, pasti ada turunnya. Nah pas kalau kita nggak invest cukup gede, dia turunnya juga langsung jatuh. Betul. Itu eh let's say kayak Mr. Beast aja. Ini patokan gue pernah dengar Mr. Beast tuh kasih rahasia kenapa dia bisa gede banget. Jadi kalau misalnya dia bikin video, let's say orang endorse ke dia. Misalnya endorse-nya let's say 100 juta gitu. Dia bakal giveaway duitnya. Dia kan suka bikin giveaway zaman dulu. 100 jutanya di giveaway semua. Jadi dia nggak ngambil untung sama sekali, nanti kalaupun ada untung dia ngambil buat bagusin studionya, bagusin apa segala macam. Dia tetap sampai dia subscriber berapa gitu, dia masih hidupnya tuh kayak orang kayak gembel. Betul. Di invest terus, digulung terus gitu. Ya, tapi menurut gue ya, kalau misalnya lu belum punya 1 miliar Hmm. di bawah itulah, menurut gue lu harus punya mentalitas untuk lu berani. Hmm. Karena dengan uang di bawah 1 M, lu nggak bakal jadi apa-apa juga. Iya. Ya, jadi gue itu dari dulu selalu tanamin mindset di gue kalau mati, mendingan mati sekalian, jangan tanggung-tanggung. Cuman mungkin ini bukan saran yang tepat untuk teman-teman semua ya. Iya. Ini di gue, dulu gue itu selalu all in semuanya. Mungkin saran yang tepat, lebih tepat adalah lu bisa bangun dana darurat lu, misalnya untuk 6 bulan atau setahun, sisanya lu bisa all in. Iya. Kalau misalnya masih muda terus kayak masih punya tabungan segala macam, Betul. I think masih bisa. Jadi kalau emang nggak punya sama sekali, yang dilakukan adalah punya pondasi untuk bisa all in Punya itu. skill dulu. Iya, skillnya harus ada, minimal bisa hidup gitu. Punya skill yang relevan yang bisa, seenggaknya lu nggak kerja pun lu masih bisa cari duit sendiri. Betul, karena sekarang banyak anak muda nih gini, punya uang 10 juta, mau masuknya ke saham, ke kripto, Iya, ya kan? berharap Tapi 10 kali lipat. betul. Tapi lu mesti sadar, lu itu bukan Andri Hakim, lu bukan Timothy Ronald, lu bukan Kali Masada, bro. Iya, Ya, jadi sadar itu dulu, baru misalnya lu bisa mikirin sesuatu yang lebih real dulu. Jadi lu nggak usah kejar langsung 10 kali lipat, 100 kali lipat. iya, Tapi lu kan yang lu butuh adalah growth. Bukan tiba-tiba lu cepet kaya. iya, Itu paradigma yang salah. Kalau lu ngejarnya adalah cepet kaya, lu bakal cepet miskin juga. Karena sebenarnya ketika lu kaya, skill lu untuk mempertahankan duit ini itu kan juga dibutuhkan. benar, Kalau lu nggak bisa pertahanin duit ini bakal hilang. benar. Gue kemarin cerita sama satu anggota tim gue, dia gue bilang gini, skill nyari duit sama skill nyimpen duit tuh dua hal yang beda. Betul. Jadi banyak orang yang, I think di komunitas kita juga sama ya, banyak orang yang pendapatannya gede banget lah. Ya, Tapi duitnya nggak tahu kemana. iya, duitnya nggak tahu kemana. Duitnya nggak pernah disimpan kemana. Karena nggak sama gitu. Lo bisa pinter nyari duit, tapi belum tentu lo bisa nyimpen. Dan nyimpen tuh kan nggak enak gitu buat orang. Karena lo nggak bisa, oh, gue udah cari duit nih kenapa nggak boleh dipakai gitu. Ya, Tapi kalau lo bisa nyimpen duit, itu tuh bisa kepake suatu saat nanti. betul. Karena earning power lo tuh nggak selalu stabil naik loh. Bisa, ini timeline yang gue bilang ini selalu panjang ya. Bisa kayak 10-15 tahun tuh bisa turun. Tapi 10-15 tahun tuh sangat cepat terjadi. Dan lihat deh banyak orang-orang yang kasarnya kayak mudanya berhasil, pas tuanya kayak duitnya kita nggak tahu kemana. Ya itu terjadi karena earning powernya udah turun, dia nggak punya skill nyimpen duit. Dan skill paling dasar nyimpen duit nggak usah investasi. Nabung dulu deh, Betul. nyisihin. Yang paling penting sebenarnya naikin earning power lu. Benar, Tingkatin Naikin skill, income lu bisa naik, baru lu bisa mikirin untuk nabung atau investasi dan lain-lain. benar. Kita kalau yang kita rasa paling penting buat naikin earning power, terutama di Indonesia kali ya, ya jualan online. Jualan online yang kita percayain banget adalah lu personal branding plus jualan online. Ini mungkin yang gue katakan agak beda sama yang dikatakan sama AI influencer lain. Cuman gue ngerasa justru di era AI, konten yang lo harus bikin tuh harus sangat-sangat otentik. Betul. Karena konten yang nggak otentik itu nggak bakal bertahan lama. Dan jadinya ya tetap bakal ada konten-konten AI yang bagus. Cuman kalau konten lo jelek, mending lo pakai muka sendiri aja. Lo at least terlihat otentik dan lo bisa jual
keaslian itu buat jual produk-produk yang lebih sesuai dengan yang lu punya. Betul. Tapi teman-teman mesti ada pemahaman juga, jualan online itu nggak cuma jualan produk di e-commerce. Bener, nggak Ya. cuma jualan produk Jualan e-commerce. itu banyak banget. Banyak Lu mau banget. jual jasa lu mau jual produk digital, itu semua jualan online. Even Ya. sekarang kayak orang yang punya jasa tuh banyak banget yang punya IG, terus kayak nawarin jasanya secara langsung nggak langsung, itu juga jualan online. Betul. Intinya punya sesuatu yang orang transfernya Bisa lu lewat. tawarkan lah. Iya, kita tawarin. Jual di e-commerce juga soalnya sekarang lagi susah banget gitu. Betul. Jadi banyak toko-toko pun juga berusaha muterin duitnya lewat transaksi lainnya via, biasanya sekarang diputerin via WhatsApp. Betul. Jadi semua itu sebenarnya bisa dijual. Iya. Nggak harus lu cari barang jual di marketplace ya. Jadi pemahamannya jangan sesempit itu. Lu Benar. jualan online itu kita bisa jualan semuanya. Kalau pertanyaan tadi berarti kan kita modalnya 1 juta nih. Iya. Kalau modalnya 100 juta, Kalau modal 100 juta ya. kita bisa ngapain nih? Modal lu kalau nambah tuh efeknya yang mana sih kalau lu? Sebenarnya modal nambah itu nggak terlalu berefek juga sih, Bro. Iya. Kalau misalnya skill lu nggak ada ya, tiba-tiba lu punya 100 juta. Yang tadi gue bilang pasti hilang juga duitnya. Iya, yang juga Karena lu sih. bakal misalnya nih, lu dapet duit banyak dari clipping. Menurut gua nggak masuk akal ketika lu punya duit banyak dari clipping. Duitnya misalnya oke, oh gue udah punya duit segini, gue pengen buka coffee shop gue pengen buka F&B, gue pengen buka sesuatu bisnis yang lain, yang lu sama sekali nggak pernah menghasilkan di sana, dan lu nggak tahu lini bisnisnya gimana. Contohnya kalau misalnya lu dapet 100 juta pertama misalnya dari clipping, double down di clipping ya. Iya. Benar. Lu bisa punya tim clipper yang bisa hasilin lu jauh lebih banyak Benar. gitu. Jadi banyak orang yang nggak fokus di satu hal. Iya. Gede di satu hal, gede di clipping misalnya atau di manapun, bisa dapat 100 juta, terus lu pengen invest di toko temen lu lah, Iya. lu pengen invest di F&B. Menurut gua nggak masuk akal karena source utama untuk lu dapat duit gede itu di clipping. Kenapa lu nggak fokusin di situ? Benar. Dan jatuhnya kan mirip sama topik kita tadi ya, yang apa, reinvest lah ya. Betul. Kalau gue suka ngerasa ya banyak orang tuh nggak benar-benar ngerti core bisnisnya atau apa. Let's say misalnya kita ngomongin komunitas yang kita join. Banyak orang tuh, kalau gue ngerasanya ya, orang-orang tuh suka ngelihat bisnis mereka tuh bisnis ads. Padahal sebenarnya kalau gue ngeliatnya core bisnisnya adalah core bisnis media. Yang harus digedein adalah kontennya harus lebih banyak gitu. Betul. Tapi daily task sehari-harinya tuh ngutak-ngatik dashboard ads, ngutak-ngatik dashboard ads gitu, kayak enggak, core bisnis itu harusnya bukan itu menurut gue. Jadi kalau emang core bisnisnya adalah media, ya bertingkahlah seperti media, bikinlah konten yang banyak gitu. Kalau kayak gue personally ngerasa core bisnis yang gue lakuin adalah media gitu, konten yang jadi produk apapun yang gue keluarin ujung-ujungnya emang produk buat media. Ya, jadi fokus di satu hal sampai lu jadi yang terbaik. Sampai jadi mungkin kalau dalam bahasa akademisnya thought leader. Jadi tokoh yang diakuin lah di satu konsep. Betul. 100 juta sama 1 M berarti nggak beda jauh dong ya. Nggak beda jauh, Bro. 1 M tuh kayak mungkin buat sebagian orang tuh gede banget. Tapi sebenarnya percaya nggak percaya, kalau kerja pun masih bisa ngumpulin 1 M. Kalau emang posisinya bagus dan nabungnya oke ya, nggak boros ya. Cuman 1 M nih kebanyakan kalau gue ngeliat orang-orang, let's say gue sendiri deh, gue pernah bikin startup di invest 1 M. Punya duit banyak tuh nggak enak loh buat mulai Beban. bisnis. Pertama beban buat balikin duitnya. Kalau gue kan di invest soalnya. Sama jadinya banyak keputusan yang sloppy, apa ya, ceroboh. Ya, Mungkin levelnya belum segitu kali, Bro ya. benar, dikit-dikit beli, dikit-dikit beli, dikit-dikit nih. Kalau ada cara gratis sama cara yang bayar, yang mana nih? Yang bayar lah, ngapain yang gratis gitu. Ceroboh. Jadi kayak misalnya bikin produk, aduh nggak usah bikin produk lah, kita pikirin dulu yang produknya di mana. Nggak usah dengan customer lah, kita lebih ngerti gitu. Jadi kayak angkuhnya muncul, cerobohnya muncul gitu. Jadi kadang ini tuh kalau gue ngasanya buat orang yang mau mulai bisnis, benar-benar bisnis pertama ya, bukan bisnis yang kayak kedua, ketiga gitu. Modal kecil tuh justru punya keunggulan. Betul. Dibanding modal gede. Kalau udah tahu mau invest kemana, modal gede baru kepake. Betul. Jadi sebenarnya di Akademi Jualan ini kita ajarin untuk supaya cari modal pertamanya dulu ya. Betul. Memang target kita itu 100 juta dalam 90 hari dan itu sangat-sangat bisa di-achieve. Kalau teman-teman semua ikutin modul yang ada di platform kita dan eksekusi. Betul. Ya kalau misalnya lu cuma nonton doang, nggak akan berguna buat lu.
Ya, jadi sebenarnya cocok banget buat teman-teman yang baru mau mulai jualan atau misalnya nggak punya ilmu jualan tapi pengen tingkatin skillnya. Ya, Menurut gue ya makanya kita siapin platform ini lah. ya. Ya, jadi kita bakal bongkar rahasia semua di situ. Kurang lebih gitu. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya. Bye-bye.